Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan sebuah sikap dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hubungannya dalam konferensi pers terkait kejadian luar biasa keracunan pangan yang diduga disebabkan oleh LaTio. Ini bagian dari komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan publik. Sebagai Kepala Badan POM, saya tegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Badan POM berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap produk pangan yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Latar belakang kejadian luar biasa keracunan pangan. Badan POM menerima laporan terkait kejadian luar biasa keracunan pangan atau KLB-KP yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama terjadi di Lampung, kedua terjadi di Sukabumi, ketiga terjadi di Wonosobo, yang keempat di Tangerang Selatan, yang keempat Bandung Barat, kemudian Pamekasan, dan yang keenam dan yang ketujuh yaitu di Riau, yang diduga disebabkan oleh produk dengan pangan olahan impor yang dikenal dengan nama LaTio. Produk pangan olahan LaTio yang diduga menyebabkan KLB atau kejadian luar biasa keracunan pangan ini adalah produk pangan olahan yang berbahan dasar tepung dan memiliki karakteristik tekstur kenyal serta rasa pedas gurih. Produk pangan olahan LaTio dimaksud terdaftar di Badan POM sebagai produk impor yang diproduksi di Cina. Langkah cepat dan tanggap KLB. Tentu sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada rakyat, kami ingin melindungi rakyat sehingga Badan POM mengambil tindakan cepat bersama pihak terkait di masing-masing wilayah melalui pengambilan sampel pangan dan pengujian laboratorium. Hasil penelusuran dan pengawasan dan tindakan teknis Badan POM sebagai berikut. Hasil pengujian laboratorium berdasarkan pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLB-KP, kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri Bacillus cereus. Pada produk LaTio, bakteri ini menghasilkan toksin yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, muntah, sesuai dengan laporan dari korban. Pemeriksaan dan sarana peredaran, kami memeriksa sarana dan peredaran terhadap gudang importir dan distribusi setelah diperiksa dan memastikan bahwa pihak tersebut wajib mematuhi cara peredaran pangan olahan yang baik, CPR/POB. Hasilnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang semakin menegaskan pentingnya tindakan segera sebagai langkah koreksi. Sebagai langkah koreksi kami pertama, Badan Pengawas sudah, karena barang ini dijual secara online, kami meminta kepada pihak terkait, kementerian terkait, yaitu untuk men-take down produk online kerjasama dengan Kemenkominfo. Jadi kami sudah berkirim surat untuk men-take down. Penarikan dan pemusnahan produk. Badan POM telah menginstruksikan agar produk LaTio yang menyebabkan KLB, jadi yang menyebabkan KLB dari data-data di lapangan, untuk ditarik dan dimusnahkan. Kami minta importir untuk segera melaporkan proses penarikan dan pemusnahan ini kepada Badan POM dan kami akan terus memantau kepatuhan mereka. Tapi sebagai tanggung jawab Badan POM terhadap kejadian ini, makanya kita bersikap hari ini. Karena kita tidak mau ada kejadian-kejadian berikut di tempat lain. Sambil kita telusuri lebih jauh, investigasi lebih dalam. Dan kalau memang ini di semua daerah-daerah itu terjadi seperti itu, ya kita akan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizla Mika Ramadhani dari kelas 2024F dengan nomor NIM 24040674213. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview press conference yang diselenggarakan oleh BPOM mengenai kejadian luar biasa keracunan pangan. BPOM telah menyelenggarakan konferensi pers untuk menindaklanjuti kejadian luar biasa keracunan pangan yang diduga disebabkan oleh olahan impor dari Cina yakni LaTio. Jelaskan bahwa BPOM telah mengamankan seluruh olahan LaTio dari peredaran dan menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk LaTio. Kemudian, BPOM juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pengujian ulang. Kita menghimbau pelaku usaha dan masyarakat agar selalu mematuhi peraturan dan standar kelayakan pangan yang sesuai. Pilihan pada konferensi pers ini di antara lainnya, yang pertama, seluruh petinggi BPOM mengikuti konferensi pers. Yang kedua, penjelasan dari BPOM tidak bertele-tele, jelas, dan disertai data serta bukti. Dan yang terakhir, memperlihatkan produk yang dibahas dan memberikan perkembangan informasi mengenai kejadian tersebut secara berkala sebagai bentuk transparansi BPOM yang dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat kembali pada BPOM. Saya pribadi, konferensi pers mengenai kejadian luar biasa keracunan pangan yang diselenggarakan oleh BPOM tidak memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, konferensi pers tersebut sudah memberikan informasi, solusi, dan data-data yang diberikan kepada masyarakat, yang dimana hal tersebut sudah menjelaskan seluruh kejadian tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.